Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, melimpahkan karunia kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan terus kita berharap Allah terus berikan kepada kita kesehatan itu hingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan betul-betul dengan rasa hati yang khusyuk tawadhu berkat kesehatan itu sendiri. Kemudian memperbaiki takwa adalah merupakan suatu keharusan buat kita. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, sifat takwa ini harus terus kita servis supaya hidup kita di segala keadaan terus terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam kita bermuamalah atau melakukan interaksi hubungan sesama hamba Allah ini, kadang-kadang terasa sadar atau tidak sadar kita sering melakukan suatu kesalahan dalam muamalah itu, dan kesalahan inilah yang biasa disebut dengan kezaliman. Nah, kezaliman ini cenderung merugikan, kemudian merusakkan hubungan bermuamalah itu sendiri. Bukan hanya antar individu, tapi apabila kesalahan atau kezaliman ini terus berkembang, maka ia akan merusakkan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita agar menjauhi kezaliman ini sekecil apapun. Ittaquz zulma, kata Nabi, fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Hendaknya kalian takut dan hindari kezaliman itu, karena kezaliman nanti adalah merupakan kegelapan di yaumul qiyamah. Kezaliman ini sangat-sangat merugikan hak-hak orang lain atas diri kita. Banyak kepentingan, kemudian kebutuhan orang lain terhalang dan terhambat oleh perilaku kita yang melakukan kezaliman ini.
Oleh karenanya Imam Az-Zurjani mengatakan bahwa kezaliman ini sama dengan maksiat. Dan ketika kita bermaksiat, tidak ada lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita yang berlaku zalim ini dengan laknatnya, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah bagi orang-orang yang berlaku zalim. Banyak praktek yang kita lakukan yang menjadi kezaliman kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam kepemimpinan, apapun namanya, dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, tidak terasa bahwa ketika kita membuat sebuah kebijakan, apapun namanya, kebijakan itu merugikan orang yang kita pimpin, berarti kita sudah melakukan kezaliman terhadap orang yang kita pimpin. Begitu juga sebaliknya, orang yang dipimpin apabila tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, ia pun juga melakukan kezaliman terhadap orang yang memimpinnya. Berarti kezaliman ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang paling tinggi kepada orang yang di bawah. Orang di bawah pun dapat melakukan kezaliman kepada orang yang di atas.